Hai, perkenalkan, saya Iin Anggini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA John Paul School Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Dedi Hermawan dan Ibu Eva Imeldara. Berikut latar belakang aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Maka, guru menuntun peserta didik agar bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif. Salah satu budaya positif yang akan ditumbuhkan melalui aksi nyata ini adalah nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya dan implementasi dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong menekankan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sukarela. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga nilai gotong royong perlu ditumbuhkan untuk menciptakan budaya positif. Melalui aksi nyata ini, saya mengajak seluruh warga sekolah berkolaborasi, yaitu dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta peserta didik, untuk membuat keyakinan kelas dan melakukan kegiatan diseminasi. Dari kegiatan aksi nyata ini, kami pun bersama-sama melakukan refleksi mengenai kegiatan pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan kurang lebih sebulan. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas dengan sikap gotong royong, mewujudkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini adalah peserta didik bekerja sama membuat keyakinan kelas. Peserta didik memiliki dan menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan aksi nyata ini adalah perencanaan yang dilakukan pada minggu pertama, pelaksanaan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat, hasil dan refleksi pada minggu kelima. Pada tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas dan meminta izin melaksanakan diseminasi bersama rekan-rekan guru tentang modul 1.4 budaya positif. Lalu, saya pun berdiskusi dengan rekan-rekan guru mengenai pembuatan keyakinan kelas dan mengajak mereka ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Pada tahap pelaksanaan, pertama, saya dan peserta didik bersama-sama membuat keyakinan kelas. Saya pun mengajak wali kelas lainnya ikut membuat keyakinan kelas. Kedua, saya melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif bersama guru-guru. Sebagai wali kelas, saya mengajak seluruh warga 11 Sains membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menyampaikan rencana pembuatan keyakinan kelas dan mempersilahkan setiap peserta didik menyampaikan pendapat atau keinginan. Setelah semua selesai, saya memastikan seluruh warga 11 Sains sudah menyampaikan keinginan. Lalu, saya mengajak ketua kelas untuk mengkoordinasi diskusi mengenai pendapat peserta didik yang akan disepakati menjadi keyakinan kelas. Setelah semua sudah sepakat, kami bersama-sama merancang poster keyakinan kelas. Kemudian, peserta didik bekerja sama memasang keyakinan kelas yang telah dibuat dalam bentuk poster. Dan inilah keyakinan kelas 11 Sains. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru. Selamat datang di auditorium SMA John Paul School. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini atas undangan izin untuk mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan ke-7. Seperti kita ketahui, saat ini Miss sedang dalam proses mengikuti
guru penggerak angkatan ke-7. Sudah berjalan beberapa waktu dan sekarang masih dalam proses. Dan saat ini di salah satu tugas yang diemban oleh Misi harus mengadakan kegiatan diseminasi. Mungkin istilah ini masih agak asing bagi telinga kita. Diseminasi itu apa? Tadi saya sempat melihat diseminasi itu adalah proses pemberian informasi dari seorang narasumber yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi kepada kelompok atau individu lain. Karena misi ini ada di sekolah, ya kelompok atau sasarannya adalah kita semua sebagai guru, teman-temannya misi ini. Dan nanti setelah acara ini berakhir, diharapkan semua dari kita mendapatkan manfaat dari acara ini, baik misi ini maupun kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan mohon bimbingan Tuhan agar acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bisa Dani. Silakan Pak Dani. Mari bersama sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala anugerah dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Bapak, pada siang ini kami akan melaksanakan acara inspirasi. Berkatilah ya Bapak, hadirat anak-anak kami, supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami yakin bahwa acara ini pasti akan bermanfaat bagi kami semua, khususnya bagi keberhasilan peserta didik kami. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Dani. Dan berikutnya di antara kita juga di Bapak Kepala Sekolah, mohon kesediaan Bapak Arjono untuk memberikan sambutan sebelum acara ini dimulai. Silakan. Terima kasih Pak Felix. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Siang. Terima kasih sudah berkumpul menemani Bu Iin yang pada siang hari ini melakukan diseminasi kepada kita semua. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti program yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Republik Indonesia tentang sekolah penggerak dan guru penggerak, langkah ini menjadi penting. Dan arah yang ingin dicapai melalui program ini sebenarnya adalah peningkatan kualitas, khususnya pengetahuan dan keterampilan setiap guru dalam melakukan proses pembelajaran, dalam menemukan cara yang tepat untuk membimbing semua siswa untuk memperoleh kemajuan. Nah, program ini sangat bagus, maka kita dukung. Dan kehadiran kita ini juga sekaligus merupakan langkah mendukung Ibu Iin dalam proses menjadi guru penggerak, tetapi sekaligus kita belajar bagaimana langkah yang diperlukan agar masing-masing dari kita memang memperoleh peningkatan kualitas sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang fasilitator dalam membimbing anak-anak didik kita, sehingga kita mampu menemukan di samping memang kedalaman pengetahuan yang kita kuasai, kita menemukan berbagai metode dan sarana yang tepat untuk membimbing masing-masing anak didik kita yang kalau kita jeli mengamati itu punya kemampuan daya tangkap dan proses yang beraneka ragam, sehingga kemampuan itulah yang sebenarnya diperlukan agar anak-anak didik kita khususnya di sekolah ini maupun nanti secara luas di seluruh wilayah Republik Indonesia pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, setelah ini memang kita boleh berharap bahwa proses pembinaan dan pembentukan guru-guru penggerak ini memang matang terjadi dan pada akhirnya seluruh guru di Indonesia menjadi guru penggerak. Dengan demikian masing-masing sekolah pun menjadi sekolah penggerak pula. Maka diharapkan melalui cara itu pendidikan di Indonesia maju. Nah, marilah kita ikuti proses ini
dan kita belajar bersama. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Ar dan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Miss In tentang budaya positif. Marilah kita mengikutinya dengan baik dan semoga banyak manfaat yang kita terima dari proses diseminasi ini. Kita beri tepuk tangan untuk Miss In. Terima kasih Sir Felix. Selamat siang semuanya. Siang luar biasa, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Bapak Alfonsus Harjono selaku Kepala SMA John Paul School, yang saya hormati Miss Eni Srimastuti selaku Wakasek Kurikulum, lalu yang saya hormati Mr. Felix Bekti Kurniawan selaku Wakasek Kesiswaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Alfonsus Harjono yang sudah memberikan izin dan kepercayaan kepada saya untuk melakukan diseminasi pada siang hari ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada siang hari ini di tengah kesibukannya masih bersedia untuk hadir pada siang hari ini. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu hebat. Oke, terima kasih. Pada siang hari ini saya di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dibandingkan saya. Saya hadir di sini untuk membagikan sebagian kecil ilmu yang sudah saya dapatkan kurang lebih 2 bulan mengikuti guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan satu modul yang terdiri atas 4 bagian, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Yang akan saya bagikan hari ini kepada Bapak Ibu guru hebat adalah tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Oke, sebelum kita masuk, biar Bapak Ibu guru juga mengenal siapa yang mendampingi saya selama mengikuti program calon guru penggerak. Yang pertama, fasilitator saya bernama Bapak Dedi Hermawan, kemudian pengajar praktik saya bernama Ibu Eva Imelda Rahma yang setiap bulan datang ke sekolah untuk memantau kegiatan saya di sekolah. Dan saya sendiri Inandini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk konsep modul 1.4 di sini yang sudah saya pelajari, yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Topik-topik inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa sih yang perlu kita ubah ketika di zaman sekarang yang sudah maju dan kita sebagai pendidik? Apa yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan di depan tadi dikatakan budaya positif. Nah, sebagai pengantar kita bermain dulu. Nama kegiatannya adalah Cobalah Buka. Jadi kegiatan ini berpasang-pasangan. Oke, berpasang-pasangan. Nanti Anda sebagai A. Lalu nanti ada yang teman Anda sebagai B. Nah, di sini dikatakan bahwa coba bayangkan Anda, Bapak Ibu, yang sebagai A di sini menggenggam sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Jadi dibayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Ya. Lalu kemudian teman Anda atau B di sini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka secara langsung atau mempertahankan sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu? Oke, silakan.
Nah, untuk teman Anda di sini boleh memaksa membuka, boleh membujuk, boleh merayu, ya, terserah. Nah, sebagai A di sini, Bapak Ibu yang sebagai A, apakah Anda akan membuka atau Anda tetap mempertahankan, ya, walaupun dibujuk, walaupun dirayu? Oke. Baik, nanti Sir Felix minta tolong ya mikrofonnya. Iya, apakah Bapak Ibu memaksa untuk melepaskan atau bagaimana? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita lihat pertanyaan di depan. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepalan tangan? Ada yang membuka atau tidak? Jadi Miss Yuli yang membuka. Oh, Sir Taufan yang membuka. Oke. Oke, baik. Nah, apakah Miss Yuli tadi mempertahankan atau bagaimana? Saya tetap menarik. Oh, Sir Taufan. Beliau itu memiliki apa yang di dalamnya katanya cincin berlian. Oh. Oke, mohon minta tolong Sir Felix, mungkin bisa dikasih mic-nya ke Sir Taufan. Ya. Iya, Sir Taufan tadi tangannya terbuka. Mengapa bisa terbuka? Sudah dibuka. Oh, tidak dibuka. Oke. Nah, mengapa Sir Taufan mempertahankan? Ini menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan saya sehingga hanya cukup saya saja yang tahu. Luar biasa, ya. Jadi berarti di sini Sir Taufan mempertahankan sesuatu yang berharga. Jadi tidak ingin diambil oleh orang lain. Lalu di pertanyaan bagian B, apakah Anda atau teman Anda yang menutup kepalan tangan? Yang menutup siapa? Yang A. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Sir Taufan ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan komentar mengapa mempertahankan sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Siapa? Miss Eni mungkin? Ya, terima kasih waktunya. Tadi saya berpikir sama dengan Pak Taufan. Yang saya ada di gambar saya adalah sesuatu yang yang berharga buat saya dan tidak boleh orang lain mengambilnya. Dan ini saya pertahankan mati-matian. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin merebutnya, saya berusaha untuk mencegah dan saya berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Eni. Jadi dari pendapat Sir Taufan dari Miss Eni tadi, semuanya hampir mempertahankan ya. Ya pasti dalam hidup ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, pasti kita akan berusaha untuk mempertahankan. Lalu pertanyaan ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Oke, mungkin bisa diberikan kepada siapa yang bersedia? Iya, mungkin Miss Vina. Siapa? Ya, terima kasih. Iya. Yang punya kendali itu berarti si A. Karena si A merasa itu sangat penting baginya. Kalau si A melepas, dia tidak memiliki hal yang berharga lagi buat dia. Sudah diambil oleh orang lain, itu bisa membuat dia sedih. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Miss Vina. Iya, yang memegang kendali di sini atau yang memegang kontrol di sini adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain itu mungkin dikatakan lewat mereka mungkin bisa memaksa atau membujuk untuk membuka. Tetapi yang bisa menentukan tangan itu terbuka atau tidak adalah kita sendiri. Nah, sama halnya ketika kita sebagai guru mengajar dan sebagai peserta didik. Mungkin kita selalu berpikir bahwa kita bisa mengendalikan peserta didik atau bisa mengontrol peserta didik. Sebenarnya tidak. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut nanti tentang teori kontrol. Jadi peran kita sebagai guru sebenarnya apa? Apakah kita bisa mengontrol murid sepenuhnya atau tidak?
Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat tentang teori kontrol. Menurut William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Padahal kalau menurut Glasser di situ bahwa Bapak Ibu guru sebenarnya tidak bisa mengontrol muridnya itu secara penuh. Nah, mungkin di suatu saat kita memberikan tugas kepada anak, lalu mereka menentukan, mengikuti instruksi kita. Mungkin kita berpikir bahwa siswa itu bisa kita kontrol, tetapi tidak. Yang terjadi di sini adalah siswa menentukan pendiriannya sendiri, bahwa oh ini adalah hal yang positif. Berarti mungkin dia berusaha untuk mengikuti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin kita selalu berpikir ya, bahwa apa yang kita berikan kepada anak itu pasti akan bermanfaat. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Apakah dia akan menerima semua yang kita berikan? Misalnya saya sebagai guru bahasa Indonesia, ketika saya mengajar di kelas materi tertentu, apakah semua anak ya yang di dalam kelas itu merasakan manfaat dari belajar bahasa Indonesia? Nah, sebenarnya tidak. Mungkin ada beberapa anak yang merasa bahwa oh ya ini memang sesuatu yang bermanfaat. Ada juga beberapa anak yang mungkin berpikir bahwa oh ini tidak terlalu bermanfaat untuk saya ke depannya. Nah, sebenarnya posisi kita sebagai guru apa? Posisi kita sebagai guru di sini adalah menuntun peserta didik ya, menuntun peserta didik. Jadi kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Lalu miskonsepsi berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Jadi ketika kita memberikan kritikan misalnya kepada siswa-siswi kita dalam kondisi bersalah, kita selalu berpikir bahwa ketika kita memberikan kritik, mereka akan sadar dengan semua itu. Tetapi mungkin tidak semua anak akan sadar, ya kan? Karena semua anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang langsung menerima kritikan kita, mungkin ada beberapa yang justru ketika kita memberikan kritikan membuat masalah psikisnya itu bermasalah, merasa direndahkan, ya kan? Merasa rendah diri atau merasa dihukum. Nah, oleh karena itu bahwa dikatakan di sini bahwa tidak selamanya kritik itu bisa menguatkan karakter seseorang, terutama yang bersalah. Karena setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Lalu yang berikut dikatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Kita selalu berpikir ya, saya kan guru, apapun yang saya katakan pasti akan dituruti oleh siswa-siswi. Nah, kalau kita selalu berpikir seperti itu, bisa berimbas kepada masalah psikologis dari anak, ya. Itu. Jadi sebenarnya inilah yang diluruskan oleh Glasser di sini tentang ilusi kita sebagai guru, bahwa kita bisa mengontrol peserta didik. Nah, sekarang kita lihat paradigma ya, perubahan yang terjadi. Jadi di sini ada paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan teori kontrol. Yang pertama di situ dikatakan realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, dengan pendekatan teori kontrol dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan. Lalu yang kedua, dikatakan semua orang melihat hal yang sama. Lalu dengan pendekatan teori kontrol dikatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda untuk melihat sesuatu berdasarkan sudut pandangnya, ya, seperti itu. Lalu yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebenarnya Bapak Ibu, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun yang perlu kita pahami bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin ada
sebab dan akibat. Makanya dikatakan di situ pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin kita berpikir bahwa mungkin anak ya berpikir bahwa si guru bisa mengontrol. Tetapi sebenarnya tidak semua anak, ya. Atau yang mengendalikan diri kita adalah kita sendiri. Disinilah nanti kita akan melihat pengaruhnya ke budaya positif apa. Nah, yang harusnya di situ adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, ya. Misalnya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol siswa-siswa kita sepenuhnya, ternyata tidak, ya. Nah, pada teori kontrolnya di situ dengan mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti pada permainan tadi, karena setiap orang itu memiliki kendali atas dirinya sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada saat misalnya kita membujuk siswa kita, dia sering datang terlambat, kita bujuk, boleh tidak besok kamu tidak terlambat lagi. Lalu berkali-kali dia melakukan, akhirnya kita melakukan pemaksaan. Nah, dengan pendekatan teori kontrol dikatakan bahwa harusnya perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus mencari alternatif-alternatif bagaimana menyelesaikan anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Lalu model berpikir menang kalah. Apa yang kita sampaikan, misalnya kita sebagai guru mengatakan bahwa apa yang saya katakan selalu benar. Tetapi dalam menangani kasus seperti ini, yang kita butuhkan di sini adalah kolaborasi antara guru dan siswa dengan akhirnya nanti menghasilkan model berpikir menang-menang. Nah, itu adalah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Nah, selanjutnya dengan adanya stimulus tadi dengan teori kontrol ini akan melahirkan yang disebut dengan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa. Siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Misalnya dia lebih mandiri, bertanggung jawab, jujur. Nah, itu bisa menciptakan budaya positif. Misalnya di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Mungkin bisa Pak Har dulu. Serta. Kalau kita sudah bicara tentang pemahaman, itu bisa menjadi subjektif sekali tentang pengalaman sesuatu yang baik menurut versi tentang pengalaman kita. Jadi ada sesuatu yang kita tangkap ini memberi efek positif kepada saya dan memberi efek baik kepada saya. Karena pengalaman itulah saya bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari karakter atau sifat, maka itu bisa dikatakan bahwa ini budaya positif, sesuatu yang positif. Maka karena saya meyakini ini bermanfaat, ini baik, maka saya pun melanjutkan itu menjadi bagian dari cara hidup. Maka ya, ketika itu menjadi cara hidup, ya memang menjadi sangat menarik dan kita pun karena meyakini itu sesuatu yang baik, positif, maka secara refleks, secara otomatis itu kita punya kemauan dan keinginan kuat untuk mempertahankan agar yang baik itu tetap ada. Namun dalam waktu bersamaan kita punya pikiran yang baik ini bukan hanya baik untuk saya, tapi juga baik untuk orang lain. Maka akhirnya kan ada dorongan untuk supaya yang baik ini menjadi milik bersama. Maka diupayakan ada langkah pembiasaan menjadi milik bersama, maka akhirnya kan menjadi budaya dan karena kita pahami sebagai sesuatu yang baik, anggap positif. Dalam terminologi normal, yang positif itu yang baik, yang negatif itu kan yang kurang baik. Maka secara umum kita boleh berpikir bahwa budaya positif adalah apa yang memang sudah menjadi milik apakah seseorang atau sekelompok atau serombongan, ini memberikan efek yang baik. Dan itu karena dilakukan terus-menerus dan menjadi milik bersama, maka kita boleh mengatakan itu budaya. Jadi secara refleks, secara otomatis, bahkan secara sadar sudah diupayakan ini kita
Ya, terima kasih Pak Har. Jadi yang saya tangkap di sini adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang dan menjadi milik kita bersama, dan itu bisa membangun sesuatu yang positif, ya. Makanya dikatakan disebut sebagai budaya positif. Nah, budaya positif di sini dikatakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi inilah salah satu tujuan mengapa di sekolah itu budaya positif ini perlu dibangun. Ya, salah satunya adalah agar membentuk pribadi yang lebih kritis, ya, lebih mandiri, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, nah bagaimana cara kita membangun budaya positif itu? Salah satunya adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin Miss Yuli? Disiplin itu merupakan suatu cara penerapan kegiatan tata krama, tata aturan untuk diterapkan di sekolah sehingga semua anggota sekolah ini mentaati peraturan. Terima kasih Miss Yuli. Ya, benar. Kalau dikatakan disiplin, yang ada di pikiran kita adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, kita lihat di sini dikatakan disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi dari disiplin di sini sebenarnya bisa diartikan adalah sesuatu yang membuat kita untuk belajar, bukan sesuatu yang membuat kita terkekang, ya, atau membuat kita tertekan atau kita terpaksa untuk melakukan sesuatu. Tetapi disiplin di sini merupakan suatu proses untuk belajar. Lalu dikatakan ini dari bahasa Inggris yaitu disiplin berasal dari kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Nah, sebagai murid atau pengikut, ya, misalnya kita mengikuti aliran tertentu. Ketika kita mengikuti aliran tertentu, pasti kita harus tahu nilai-nilai apa yang harus saya tanamkan untuk mengikuti aliran tertentu. Lalu yang berikut dikatakan disiplin merupakan cara kita untuk mengontrol diri, ya, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya hampir sama yang tadi disampaikan oleh Pak Har. Lalu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan nilai-nilai tanpa kekerasan, ya, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku yang komunikatif antara guru dan murid. Jadi untuk menerapkan disiplin di sini, yang kita sudah tidak lagi menggunakan yang namanya ancaman atau yang namanya kekerasan, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah komunikatif antara siswa dan guru. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang baik, ya. Motivasi yang baik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri. Nilai-nilai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan berarti di sini bahwa siswa-siswi itu mematuhi peraturan yang ada di sekolah karena mereka takut, ya, mereka takut, mereka tertekan. Tetapi tujuannya di sini adalah untuk membangun motivasi dalam diri mereka, sehingga ini bisa berguna untuk kedepannya. Jadi bukan dalam jangka pendek saja, tetapi ini untuk persiapan jangka panjang. Seperti yang disampaikan Pak Har tadi, jika sesuatu itu dilakukan berulang-ulang, ya, itu bisa menjadi milik kita bersama sehingga mencapai tujuan mulia. Nah, nilai-nilai dikatakan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai apa yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan dan
nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang. Jadi bisa kita sepakati bersama nilai yang universal, misalnya tentang kejujuran, ya, tanggung jawab, mandiri. Kemudian nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini adalah suatu tujuan akhir atau tujuan mulia mengapa kita menanamkan nilai-nilai itu. Jadi tujuan mulianya itu untuk apa? Seperti yang tertera pada profil pelajar Pancasila, ya. Nah, sebagai pengantar mungkin kita bernyanyi dulu ya. Bapak Ibu guru bisa berdiri sebentar. Oke. Nadanya seperti ini untuk lebih memahami tentang profil pelajar Pancasila. Nadanya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, Serdani udah goyang-goyang di belakang. Nadanya seperti itu. Nah, boleh dengan gerakan ya Bapak Ibu biar badannya lebih ini. Oke, kita coba ya. Bisa diikuti nadanya. Kalau Serdani sepertinya sudah tahu nadanya. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Miss Yuli, sekali lagi ya. Oke, mungkin lebih cepat. Oke, boleh dengan gerakan Bapak Ibu sendiri. Kita ulang. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Jadi tujuan akhir kita menciptakan budaya positif di sini adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa apa saja sih profil dari pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, lalu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah tujuan akhir dari adanya budaya positif ini kita terapkan. Jadi budaya positif ini tidak hanya dalam jangka waktu tertentu saja, dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Oke, selanjutnya, tadi kita sudah melihat tentang teori kontrol, lalu disiplin, ya, disiplin. Ketika seseorang itu disiplin, apa sih yang memotivasi dirinya sehingga orang tersebut bisa mendisiplinkan dirinya? Nah, menurut Dayan dikatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin di sekolah ada beberapa anak yang kalau kita lihat memang sangat disiplin, tetapi mereka melakukan tersebut karena mereka takut, mereka tertekan, atau mereka takut dihukum. Nah, ini bisa berpengaruh pada masalah psikologisnya. Jadi mereka melakukan itu bukan dari hati, tetapi mereka tertekan atau takut, ya, takut dihukum. Mereka akan selalu bertanya seperti ini, apa yang terjadi jika saya melakukan kesalahan? Nah, oleh karena itu membuat anak itu menjadi rendah diri. Ketika kita menyuruh melakukan sesuatu, kadang mereka menolak, kurang percaya diri, ya, karena takut untuk dihukum. Motivasi berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, biasanya ini terjadi ketika anak tersebut misalnya mendapatkan nilai 100, kita berikan penghargaan, ya, kita berikan penghargaan. Nah, memang salah satu disiplin, cara mendisiplinkan diri adalah memberikan penghargaan. Tetapi efeknya apa kalau kita keseringan memberikan penghargaan? Nah, anak tersebut bisa saja bergantung kepada penghargaan yang kita berikan. Tidak ada motivasi dalam dirinya untuk
melakukan sesuatu bukan karena orang lain, ya, bukan karena dirinya, tetapi dia melakukan karena orang lain. Lalu yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi motivasi yang paling baik di sini adalah motivasi yang ketiga, karena di sini mendorong anak memiliki motivasi intrinsik. Kalau yang pertama kedua tadi adalah motivasi ekstrinsik. Anak itu ingin melakukan sesuatu karena ada sesuatu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, inilah salah satu tujuan akhir dari budaya positif ini. Bagaimana kita membangkitkan motivasi positif, motivasi intrinsik pada peserta didik, agar mereka itu tidak bergantung pada penghargaan tadi atau hukuman tadi, ya. Jadi anak-anak di sini bebas untuk melakukan apapun tanpa tekanan, tetapi mereka sadar, ya, mereka sadar. Mungkin mereka akan bertanya, akan seperti apa jika saya melakukan ini, ya, manfaat apa yang mereka dapatkan. Oke, itu yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin saya bertanya lagi dengan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu kira-kira apa? Mungkin Serdani, kebutuhan dasar hidup manusia untuk bertahan hidup. Sandang papan pangan. Iya, jadi itu yang dibutuhkan, ya. Nah, bagaimana memenuhi itu? Misalnya makanan, ya, berarti kita harus makan biar sehat, berolahraga, atau kita mendapatkan perlindungan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, siapa yang ingin mencoba, Bapak Ibu? Mungkin Sir Charles, kebutuhan kasih sayang, ya. Mengapa kita perlu mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Biasanya bentuknya dalam hal apa? Kebutuhan ini, kebutuhan kasih sayang. Minta tolong pakai mic-nya. Perhatian. Iya, betul sekali, perhatian, ya. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah sebuah kebutuhan untuk dicintai, untuk disayangi, untuk dipedulikan, atau untuk diterima. Ini berkaitan dengan hubungan sosial, ya, hubungan antara anak, misalnya dengan temannya seperti apa, dengan guru seperti apa, atau dengan orang tuanya. Nah, cara memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah harus dengan ketulusan, ya, harus dengan ketulusan. Kita harus memahami anak dengan tulus, ya, bukan dengan tekanan. Oke, selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan di sini berkaitan atas pengakuan, bahwa anak itu juga membutuhkan pengakuan berkaitan dengan keterampilannya, berkaitan dengan prestasinya, mereka juga butuh itu, ya kan? Nah, ini berkaitan dengan 3 motivasi yang kita bahas tadi. Tidak melulu bahwa kebutuhan itu hanya kasih sayang saja, tetapi juga untuk penguasaan. Jadi mereka juga perlu untuk diakui. Tetapi bagaimana cara kita nantinya untuk mengakui keterampilan atau potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Lalu yang berikut ada kebebasan. Kebebasan berikutnya mungkin Miss Judith bisa dibantu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebebasan dalam hal apa? Kalau saya sih ngelihat konteksnya untuk anak-anak, ya, misalnya dia bebas memilih ekskul yang dia mau, dia bebas memilih kayak masuk OSIS atau enggak, hal-hal seperti itu sih, Miss. Iya, terima kasih Miss Judith. Jadi benar, ya. Jadi kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk memilih, ya, seperti yang disampaikan Miss Judith tadi, apakah dia bebas masuk OSIS, ya kan? Hal ini bisa dipenuhi melalui hobi, ya, melalui hobi atau misalnya kita memberikan proyek kepada anak-anak atau melalui tugas-tugas untuk biar mereka itu lebih merasa bebas, jadi mereka tidak tertekan.
Oke, selanjutnya tentang kesenangan. Kesenangan mungkin Serdani, kesenangan. Kesenangan dalam arti konteks murid dalam bermain misalnya di PI atau di pelajaran saya itu kan pelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi bermain dalam konteks masih dalam aktivitas pelajaran di mana pelajaran itu menyenangkan bagi anak-anak. Iya, luar biasa. Terima kasih Serdani. Ya, jadi kebutuhan kesenangan di sini ya kebutuhan untuk bersenang, untuk tertawa, ya kan? Untuk menikmati hidup, ya, kesenangan. Nah, kesenangan itu bisa didapatkan melalui apa? Misalnya melalui hobi anak atau dia mengikuti kelompok tertentu, itu bisa. Oke, itulah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, berkaitan dengan disiplin tadi, di sini dikatakan bahwa ada yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dikatakan sebagai identitas gagal? Karena ini tidak efektif untuk dilakukan. Nah, konsep disiplin atau cara kita menerapkan disiplin itu melalui apa? Misalnya kita memberikan hukuman atau kita memberikan penghargaan. Nah, melalui hukuman di situ biasanya dilakukan secara fisik atau verbal. Hal itu bisa menyakiti anak atau membuat anak merasa tertekan. Nah, tadi di awal tentang motivasi dikatakan bahwa mereka mendisiplinkan diri karena takut untuk dihukum atau menghindari hukuman. Jadi hukuman di sini dikatakan sesuatu yang menyakitkan bagi anak dan membuat tidak nyaman, ya, membuat tidak nyaman. Lalu dikatakan di sini hukuman membuat anak itu menjadi takut. Mengapa menjadi takut? Karena mereka menjadi tidak percaya diri. Ketika sekali anak dihukum, ya, tidak semua anak memiliki mental yang kuat, ya kan? Ada yang menerima, ada juga yang tidak. Jadi ketika mereka akan melakukan sesuatu, mereka menjadi takut. Lalu yang berikut sifatnya memaksa. Ya, kadang hukuman itu memaksa. Misalnya ada anak yang terlambat. Misalnya, Herwan, kamu terlambat, push up 20 kali. Nah, itu contohnya, ya. Jadi kita memaksa tanpa melibatkan anak. Jadi hukuman di sini bersifat satu arah. Lalu hukuman ini juga dikatakan sifatnya tidak terencana. Ketika kita menghukum seseorang, itu kan sesuatu yang tidak direncanakan, ya. Ya. Lalu dikatakan menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, anaknya menjadi tidak jujur karena dia merasa takut. Lalu yang berikut menjadi rendah diri karena berkali-kali dia melakukan kesalahan, berkali-kali kita juga memberikan hukuman tanpa memberikan solusi, akhirnya anak tersebut menjadi rendah diri. Lalu yang berikut penghargaan. Nah, penghargaan di sini dikatakan bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi sebenarnya penghargaan ini bagus, ya kan? Karena memotivasi, membangkitkan anak untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah efeknya ke depannya seperti apa. Misalnya suatu saat kita tidak memberikan penghargaan kepada anak tersebut. Bisa saja anak tersebut menjadi kecewa. Guru ini tidak memberikan penghargaan lagi kepada saya atau tidak memberikan imbalan. Nah, misalnya kita menjanjikan sesuatu kepada anak, lalu itu tidak dituruti. Itu bisa membuat anak menjadi kecewa dengan kita. Sehingga kadang di sini beberapa anak itu lebih fokus ke salah satu guru, ya, karena ini mereka sudah terbiasa dengan penghargaan yang diberikan, ya. Seperti itu. Nah, dikatakan penghargaan ini menjadi tidak efektif karena kita membiasakan anak untuk mengerjakan sesuatu karena imbalan. Lalu yang kedua merusak hubungan. Merusak hubungan di sini maksudnya apa? Misalnya yang tadi saya katakan, suatu ketika kita tidak memberikan penghargaan, lalu anak itu kecewa, ya. Anak itu kecewa dan tidak ingin mengerjakan apa-apa lagi atau meninggalkan kita. Lalu yang berikut menurunkan kualitas. Anak yang sering diberikan penghargaan biasanya kualitas pekerjaannya itu kurang bagus, ya. Lama-kelamaan tidak bagus, kinerjanya tidak bagus dibandingkan anak yang mengerjakan sesuatu tanpa diberikan penghargaan. Ketika anak tersebut tidak diberikan penghargaan, mungkin mereka akan berusaha untuk mengerjakan sehingga
kinerja atau hasil kerjanya itu lebih berkualitas dibandingkan anak yang hanya berharap diberikan imbalan atau diberikan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas, masih berkaitan dengan kualitas tadi. Dikatakan bahwa anak yang sering diberikan penghargaan, misalnya di dalam kelas, biasanya menurunkan kreativitasnya. Mereka akan berkreasi jika mendapatkan imbalan. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Kemudian sifatnya menghukum. Nah, menghukum dalam hal apa? Misalnya dalam satu kelas kita selalu memberikan penghargaan kepada beberapa anak saja, sementara yang lain sangat sulit untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi bisa saja yang tidak mendapatkan penghargaan akan menghukum dirinya bahwa ya saya memang tidak bisa. Misalnya di pelajaran matematika, soalnya yang dapat penghargaan terus kan si A, sementara saya tidak pernah mendapatkan penghargaan. Ya kalau seperti itu ya sudahlah, saya ikhlas. Nah, mungkin bisa seperti itu. Jadi membuat anak menjadi rendah diri. Lalu dikatakan kurang menghargai diri sendiri. Ya, kurang menghargai diri sendiri itu berkaitan dengan motivasi intrinsik tadi. Jadi dari dalam dirinya itu tidak ada motivasi atau gairah untuk mengerjakan sesuatu. Karena dia selalu berharap adanya imbalan atau penghargaan. Oke. Lalu yang berikut adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang pertama di situ adalah konsekuensi, lalu yang kedua ada yang disebut dengan restitusi. Jadi saya perjelas lagi antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dikatakan bahwa sesuatu yang tidak terencana, ya, sesuatu yang tidak terencana dan biasanya lebih membuat siswa tidak nyaman. Tetapi kalau dikatakan konsekuensi, ya dikatakan konsekuensi ada hubungan sebab akibat di situ. Jadi biasanya kita mengingatkan anak dengan peraturan sekolah, ya. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah. Oke, kamu tahu akibatnya kalau kamu sering datang terlambat, dan secara tidak langsung anak akan menyadari, oh ya, ini sudah menjadi konsekuensi saya, ya. Jadi di situ bedanya antara hukuman tadi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sebenarnya anak sudah sadar sendiri apa yang akan dilakukan. Nah, konsekuensi di sini dikatakan penguatan jangka pendek. Nah, penguatan jangka pendek di sini karena kadang juga kita tiap hari memberikan konsekuensi terhadap anak. Mereka sadar, tetapi itu hanya berdasarkan data-data saja. Jadi sehingga terjadi berulang kali. Lalu yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Sebagai guru kita memiliki tanggung jawab tentang konsekuensi ini. Jadi kita jangan melepaskan anak. Misalnya kita memberikan konsekuensi kepada anak bahwa karena kamu terlambat berarti kamu nanti bertemu dengan ibu dan mencatat 100 kali, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak bisa membiarkan begitu saja, tetapi kita harus melihat perkembangannya dari hari ke hari. Seperti sebenarnya yang dilakukan oleh Miss Yuli. Jadi Miss Yuli setiap minggu itu kan memonitoring siswa-siswi yang sering terlambat. Nah, setelah itu Miss Yuli akan memberikan solusi, ya, mengingatkan apa sih konsekuensinya kalau kita sering datang terlambat. Lalu yang berikut adanya stimulus respon, ya. Jadi ada stimulus, kemudian ada respon. Lalu yang berikut peserta didik menghormati peraturan. Jadi mereka sudah sadar dengan apa yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Kemudian kehilangan waktu dan merenung kesalahan. Nah, permasalahannya di sini adalah ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, misalnya dihukum pada jam istirahat, kita panggil pada jam istirahat, mungkin dia akan kehilangan waktunya. Tetapi sebenarnya di sini menyadarkan dia dengan nilai-nilai atau aturan yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Kemudian ada yang terakhir disebut restitusi. Nah, apa yang disebut dengan restitusi? Restitusi di sini adalah suatu proses menciptakan keadaan untuk memperbaiki kesalahan anak, ya. Kalau di konsekuensi tadi, mungkin kita hanya mengingatkan anak tentang konsekuensi yang akan dilakukan. Tetapi di sini pada restitusi di sini kita mengajak peserta didik itu lebih bertanggung jawab, ya, mencari jalan keluar mengapa dia sering terlambat, ya kan? Kalau konsekuensi mungkin kita tidak terlalu tahu, ya, mengapa anak itu bisa terlambat.
Yang penting kita tahu, oh ini anak ini sering terlambat karena orang tuanya sering telat menjemputnya, mengantarnya. Tetapi pada restitusi di sini kita melibatkan peserta didik. Kita mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengapa dia sering terlambat dan nanti kita akan carikan jalan keluarnya. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, pada restitusi di sini peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya bagaimana ketika sudah melewati proses restitusi, peserta didik itu akan berpikir apa sih yang akan dilakukan ke depannya karena dia sering terlambat, ya. Makanya dikatakan di situ pemecahan masalah. Lalu peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia tahu, oh kalau saya memiliki tanggung jawab, berarti manfaat ke depannya sangat bagus untuk dirinya. Itu yang disebut dengan menghormati dirinya. Selain itu dia juga menghormati orang lain. Kemudian peserta didik memiliki teori kontrol yang tadi sudah disebutkan di awal. Lalu peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi di sini adanya kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Oke, selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru juga memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang kita miliki? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, pasti kita Bapak Ibu guru di sini sudah pernah menerapkan semua ini, ya. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, mungkin saya langsung berikan contohnya saja sambil menjelaskan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Misalnya di situ ada sebuah kasus, Andrew setiap hari terlambat datang ke sekolah. Sebagai penghukum, apa yang akan dilakukan? Misalnya, Andrew, kamu sering terlambat, push up 50 kali. Nah, itu adalah posisinya sebagai penghukum. Penghukum di sini selalu percaya bahwa sistem di sekolah itu sesuatu yang bisa menekan, ya, menekan orang lain. Padahal tidak seperti itu. Tetapi tadi saya jelaskan bahwa hukuman itu kan sifatnya sementara. Lalu di kata-kata yang mungkin sering muncul ya pada saat orang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas ya kalau kamu terlambat lagi. Nah, seperti itu. Lalu posisi tubuhnya seperti apa? Kadang kita menunjuk-nunjuk, ya. Posisi penghukum itu biasanya juga melakukan dengan kekerasan fisik atau verbal. Nah, itu bisa efeknya apa? Kalau kita sering menghukum, efeknya adalah anak menjadi rendah diri, ya, rendah diri dan takut untuk melakukan apapun. Lalu yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini biasanya kita sebagai guru menggunakan nada yang lebih halus, ya, lebih halus, hening, tetapi sifatnya untuk menekan, ya, menekan. Nah, misalnya kita mengatakan bahwa, aduh, Andrew, ibu sudah kecewa dengan kamu berkali-kali terlambat. Jadi kalau seperti itu, apa yang ibu akan lakukan jika dipanggil kepala sekolah? Nah, efeknya di sini, kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, anak tersebut akan merasa bahwa, aduh, saya sudah mengecewakan, misalnya saya sudah mengecewakan Miss Iin, saya sudah bersalah. Nah, dengan demikian, efek kedepannya itu sebenarnya bisa lebih parah dari penghukum tadi, ya kan? Bisa lebih parah, karena dia merasa bahwa dia orang yang paling gagal, dia orang yang sudah mengecewakan seseorang, ya. Itu yang posisinya pembuat rasa bersalah. Nah, kata-kata yang digunakan yang lainnya misalnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu yang berikutnya sebagai teman. Teman di sini adalah salah satu posisi kontrol yang baik dibandingkan yang dua tadi, karena sifatnya tidak membuat anak merasa tertekan atau merasa tidak nyaman. Tetapi di sini kita memberikan persuasi, ya, memberikan persuasi. Nah, di sini ada positifnya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita bisa membina hubungan yang baik antara
guru dengan peserta didik. Tapi efek negatifnya apa? Misalnya suatu saat ya, kita tidak membela anak tersebut atau kita tidak memposisikan diri kita sebagai teman. Anak tersebut menjadi kecewa dengan kita. Nah, beberapa kasus yang terjadi, misalnya terjadi pergantian wali kelas, ya kan? Pergantian wali kelas. Anak itu tidak terima karena sudah merasa nyaman dengan guru sebelumnya. Ya, itu efek negatifnya. Efek negatif yang lain, misalnya anak tersebut menjadi kurang sopan kepada gurunya. Itu. Oke. Nah, kata-kata yang sering muncul misalnya, ayo bantulah demi ibu ya. Aduh, misalnya, aduh Enrumor, kamu terlambat lagi, dengan tertawa-tawa ya, tanpa memposisikan diri bahwa sebenarnya kita sedang menanyai Enrumor, mengapa sering terlambat. Tetapi kita menganggapnya sebagai teman, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia akan melihat, oh siapa sih yang piket hari ini? Oh misalnya Mistiin, udah santai aja. Nah itu, jadi membuat seorang anak itu tidak menghargai gurunya. Lalu yang berikut sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini perannya adalah memonitoring apa yang dilakukan siswa. Jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan siswa. Sama halnya tadi di penjelasan saya sebelumnya tentang konsekuensi, kita mengingatkan peraturan sekolah ya. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat, dan sebenarnya anak sudah menyadari konsekuensi tersebut. Jadi mereka akan melaksanakan, jadi lebih sportif. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini biasanya yang dilakukan adalah kita memanggil siswa tersebut, lalu posisi kita mencari solusi dari apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Jadi kita tidak memaksakan peraturan, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Mengapa anak ini sering terlambat? Misalnya kata-katanya apa yang kita yakini, atau kita menanyakan alasannya. Ya, jadi tidak langsung memberikan konsekuensi terhadap anak tersebut, tetapi kita harus tahu mengapa dia sering terlambat. Lalu apa yang harus dilakukan ke depannya, atau nilai-nilai apa yang hilang dari dirinya jika dia sering terlambat. Nah, misalnya ada kata di situ dikatakan, jika kamu memperbaiki itu, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Biasanya kita ajak untuk berdiskusi seperti itu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa perlu adanya keyakinan kelas? Keyakinan di sini adalah sesuatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, apakah itu secara tersurat atau tersirat. Kemudian dikatakan lepas dari latar belakang budaya atau negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu keyakinan yang mengacu pada nilai-nilai universal dan nilai-nilai kebajikan. Lalu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, ya, yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di dalam kelas-kelas. Nah, misalnya di awal pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran, biasanya kita membuat kesepakatan dengan peserta didik. Tetapi kesepakatan di sini bukan dalam bentuk aturan, ya. Kalau aturan itu biasanya dibuat oleh para pihak sekolah, ya kan, pihak sekolah atau guru tertentu. Tetapi kalau namanya keyakinan adalah sesuatu yang kita sepakati bersama antara siswa dengan antara guru dengan peserta didik. Jadi semua peserta didik kita libatkan di dalam kelas. Misalnya apa sih yang akan kita sepakati agar bisa membangun budaya positif di kelas kita, ya. Misalnya di kelas itu anaknya sering terlambat. Nah, itu bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan. Nah, bisa saja antara kelas yang satu dengan kelas lainnya memiliki keyakinan yang berbeda, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 11 sosial. Nah, jadi di situ saya mengumpulkan anak-anak untuk membuat kesepakatan apa sih yang akan disepakati dari kelas kita ini sehingga nanti menghasilkan nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai kemandirian, gotong royong, kemudian cinta lingkungan. Lalu setelah terkumpul semuanya, kemudian nanti akan disepakati, ya, karena tidak semua akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas.
ya kan? Karena terlalu banyak. Nah, nanti kita diskusikan yang mana nih yang akan kita jadikan sebagai keyakinan di dalam kelas kita. Jadi kita di sini guru dan siswa itu mendiskusikan ya apa yang akan kita yakini dari kelas kita ini. Dan akhirnya muncullah keyakinan kelas. Jadi kalau hanya berupa omongan saja, baru berupa diskusi, berarti itu adalah sesuatu yang disepakati. Tetapi kalau sudah berbentuk tertulis ini, ya tertulis di sini, berarti sudah bentuk dalam keyakinan kelas dan ini yang akan diyakini anak-anak ke depannya. Jadi mungkin saya sebagai guru tidak perlu menegur lagi, ya kan? Karena ini bukan sebuah peraturan, tetapi mereka sudah meyakini nilai-nilai yang sudah disepakati di awal. Nah, bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama adalah bahasanya itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan lebih terstruktur, lebih detail. Tapi kalau untuk keyakinan kelas di sini bahasanya lebih abstrak, tidak usah terlalu detail. Lalu yang kedua, pernyataan yang universal, ya. Pernyataan yang bersifat umum, universal, kita yakini bersama. Lalu bentuk positif, kalimatnya positif. Nah, kita jangan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Misalnya, dilarang makan pada saat jam istirahat di dalam kelas. Nah, itu kan menggunakan kalimat negatif. Tetapi kita menggunakan kalimat yang positif. Misalnya seperti ini, pada saat jam istirahat diharapkan makan misalnya di luar kelas. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau peraturan kan biasanya kalimatnya dalam bentuk kalimat yang negatif, dilarang. Oke, lalu yang berikut lebih sedikit. Nah, mengapa keyakinan kelas ini lebih sedikit? Agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kalau terlalu banyak seperti peraturan, itu kan terlalu banyak. Jadi mereka agak kesulitan untuk mengingat atau memahaminya. Lalu yang berikut sesuai dengan kondisi kelas. Yang tadi saya katakan bahwa pada saat kita membuat keyakinan kelas harus disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Mungkin kelas yang satu dengan kelas lain memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Lalu yang paling penting pada saat membuat keyakinan kelas adalah semua warga kelas ikut dilibatkan sehingga mereka semua berkontribusi. Oke. Nah, ini adalah salah satu testimoni dari kebetulan dia sebagai ketua kelas ya, dari keyakinan kelas yang sudah kami terapkan beberapa minggu. Bentar. Oke, mohon maaf ini agak lama, nanti akan saya share di grup saja ya. Jadi kita lanjut saja ke segitiga restitusi. Nah, tadi kan salah satu disiplin ya. Disiplin positif itu adalah melalui restitusi ini. Nah, di sini adalah cara penanganan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, tahapan dari segitiga restitusi di situ yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah kita memperbaiki identitas siswa tersebut. Walaupun kita sudah tahu bahwa dia salah, tetapi kita tidak langsung ya kamu kan salah, ya kan? Tetapi kita harus mendengarkan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Pada saat penyampaiannya mungkin dengan kondisi kesal dan mungkin hal-hal yang kita tidak setuju, tetapi kita harus mendengarkan. Nah, kata-kata yang muncul bisa seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya dia melakukan kesalahan menyontek pada saat ulangan, ya kan? Jadi kita mengingatkan pada saat dia menceritakan bahwa dia tidak belajar, mungkin dia nangis-nangis pada saat dia menceritakannya, kita bisa mengingatkan bahwa ya memang sih setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kita mengatakan seperti ini, ya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Makanya pada saat kita melakukan kegiatan restitusi itu bukan karena pemaksaan, tetapi kita melakukannya dengan tulus ya, dengan tulus dan tidak membuat anak itu tertekan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah mengetahui, kita mendengarkan ceritanya, lalu misalnya kita mengatakan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anaknya akan menceritakan mengapa dia menyontek, menyampaikan alasannya. Kalau yang
menstabilkan identitas tadi dia hanya menceritakan ya kronologisnya. Kemudian lalu kata-kata yang muncul bisa saja, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misalnya, keyakinan apa yang kamu yakini jika kamu menyontek. Nah, itu anak akan sadar, oh mengingat keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kita bisa menanyakan setelah ini karena kamu sudah sadar, apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, misalnya dia mengatakan bahwa, oh ya saya akan minta maaf dan saya akan belajar lebih keras lagi. Nah, di sini kita membangkitkan motivasi peserta didik secara intrinsik. Jadi bukan ekstrinsik lagi, ya. Oke, bentar saya putarkan salah satu video. Oke, walaupun nanti tidak terdengar suaranya, tetapi bisa dilihat gambarnya di situ dan nanti saya sambil jelaskan. Oke, nah salah satu kasus yang terjadi di sekolah kita adalah kadang anak malas ya untuk mengumpulkan handphone. Biasanya kita suruh berkali-kali baru mereka mau mengumpulkan handphone. Nah, itu adalah salah satu kasus yang saya ambil waktu itu. Oke, pada tahap menstabilkan identitas di sini, pertama saya memanggil Feli ya, tetapi bukan dalam kondisi yang marah-marah. Atau misalnya dengan kondisi mengakrabkan diri dengan Feli, ya, karena saya kenal, misalnya seperti itu. Tetapi di sini dengan kondisi yang maksudnya agar Feli sadar bahwa oh ya dia sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini saya mengajak Feli untuk menceritakan kronologisnya. Jadi saya tidak langsung mengatakan bahwa Feli, saya dengar tadi dari Ija bahwa kamu tidak mengumpulkan handphone, misalnya seperti itu. Tetapi di sini saya mengajak berdialog dulu bagaimana kronologisnya. Nah, salah satu pernyataan di situ bahwa dia tidak suka dipaksa. Di sini saya mengatakan bahwa ya memang tidak semua orang bisa dipaksa dan pasti kamu tidak merasa nyaman dengan kondisi itu. Jadi di sini saya tidak langsung menyampaikan kesalahannya. Oke, mohon maaf saya percepat sedikit. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi pada tindakan yang salah di sini saya menanyakan alasannya kenapa dia sangat sulit untuk mengumpulkan handphone tepat waktu. Ya, jadi di sini Feli menceritakan alasannya kenapa.
Nah, setelah itu saya menanyakan keyakinan. Jika Feli melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi, ya? Atau apa yang Feli yakini dari kelas kita atau dari peraturan sekolah yang sudah ditetapkan selama ini. Jadi secara tidak langsung dia akan sadar. Jadi saya tidak perlu lagi mengatakan bahwa ya kamu memang salah, kamu tidak mengumpulkan handphone. Tetapi saya memberikan kesempatan untuk Feli menjelaskan sendiri, ya, nilai-nilai apa yang dia yakini dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu untuk presentasi saya. Dan sekarang saya kembalikan ke Sir Felix. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu boleh sharing, ya, boleh sharing atau membagikan pengalaman atau kendalanya ketika menghadapi peserta didik di dalam kelas. Ya, terima kasih. Silakan Sir Felix. Besar tepuk tangan, mesin atas presentasinya. Saya banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam presentasi hari ini. Kita juga bisa berefleksi dan bisa kita lakukan. Dan mungkin kadang-kadang ternyata sebenarnya salahkan tidak tepat gitu. Tapi kita mungkin kurang menyadarinya. Jadi kita perlu bisa refleksi. Dan untuk berikutnya kita akan menuju ke acara tanya jawab atau sharing bagi Bapak Ibu yang mempunyai materi sharingan atau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Iya. Iya. Bisa diputar kembali yang Andrew tadi terlambat. Oh ya, boleh bentar. Terima kasih, Sir. Oke, untuk kasus ini kita tahu kita memiliki murid yang sangat istimewa di kelas 11 saja. Namanya kebetulan sama dengan kasus, dia itu sering terlambat hampir setiap saat. Saya sudah menggunakan banyak kriteria. Saya kira dengan bekerjasama dengan Sir Felix. Entah bagaimana, anak ini masih terlambat, tetapi tidak separah tahun sebelumnya. Bagaimana cara saya agar anak itu datang ke sekolah tepat waktu, ya. Kalau dulu terlambatnya 10 menit, tapi sekarang sudah beberapa sudah mulai. Nah, saya harapkan dia sebelum morning prayer. Iya. Gimana caranya? Itu banyak banget caranya di sini. Mungkin mana cara yang paling tepat. Oke. Baik, terima kasih Miss Yuli. Nah, pertama saya bertanya ke Miss Yuli, apakah sudah melakukan yang restitusi tadi? Saya membuat ini rasa bersalah. Kalau penghukuman biasanya, kenapa kamu melanggar sebagainya? Rasa bersalah. Masa kamu setiap saat begini terus? Kapan kamu berubah? Ajak seperti teman. Ayo dong kita kamu. Sekali kamu menghormati diri sendiri, sekaligus menghormati orang tua. Enggak, orang tua. Saya tanya sama di sini juga ya, gimana? Dan sebagai manajer, saya sudah memantau dia. Kok masih ada perubahan signifikan? Iya. Oke. Iya, terima kasih Miss Yuli. Nah, memang posisi kontrol kita sebagai guru, misalnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer, memang agak sulit ya. Maksudnya tidak semua hal itu bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi itu harus dilakukan berkali-kali. Kalau misalnya anaknya itu sering terlambat, berarti ya kita pun harus berkali-kali untuk memanggilnya dan mencari tahu mengapa dia sering terlambat. Lalu kita juga harus melakukan komunikasi, ya, misalnya dengan wali kelasnya, dengan orang tuanya, ya. Jadi bukan hanya dengan Andrew-nya saja, tetapi kita melibatkan semua pihak, terutama untuk orang tua. Nah, mungkin kalau kasusnya seperti ini sudah terlalu berat, ya mungkin kita bisa minta tolong kepada kepala sekolah untuk membantu. Mungkin seperti itu Miss Yuli. Terima kasih. Terima kasih Miss Yuli. Apakah dari Bapak Ibu yang lain ada punya pertanyaan atau bahan untuk bisa
saya jelas dan kita setiap hari masih bertemu dengan isi jika di lain kesempatan, di lain pertemuan ini ingin berdiskusi lebih tajam di dalam hal ini, atau kita punya kasus secara langsung yang kita hadapi di kelas dan kita ingin berdiskusi, kita terbuka sekali kesempatan untuk berdiskusi. Dari sini, terima kasih. Saya kira presentasi untuk diseminasi program pembelajaran yang akan kita akhiri. Terima kasih untuk sini yang sudah membagikan materi yang saya kira sangat baik bagi kami semua, sehingga dapat menambah pengalaman kami. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Kita akan segera untuk pertemuan pada siang hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Winnie. Terima kasih, Sen. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu selama belajar tadi. Banyak ilmu bermanfaat yang kami peroleh, bahkan banyak pelajaran lain di luar materi pelajaran yang membuka pikiran dan hati kami. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami dan sesama kami, terutama anak didik kami. Ajarkanlah kami untuk tidak menjadi congkak dan sombong akibat hasil belajar yang kami peroleh pada sore hari ini. Kiranya Engkau senantiasa membantu kami untuk semakin kami mencintai karya kami, terutama pada anak didik kami. Semua ini kami mohon dengan tata Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengikuti sesi presentasi dan tanya jawab dalam kegiatan diseminasi CGP Angkatan ke-7 yang dilaksanakan oleh Ibu Iin Andini pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya dan menurut saya pantas untuk diangkat. Nah, berkaitan dengan tema yang diangkat tentang budaya positif, proses yang terjadi pada tanggal 1 Februari kemarin itu berjalan dengan lancar dan guru-guru yang mengikuti tampak fokus mengikuti proses, dan ini merupakan poin yang sangat bagus dalam proses pembelajaran bersama. Maka ini menjadi sesi yang menarik bahwa rekan-rekan sejawat itu mendukung dan mengikuti apa yang dipresentasikan oleh Ibu Iin ini dengan sungguh-sungguh dan memetik manfaat karena memang memberikan inspirasi-inspirasi yang baik. Yang kedua, materi yang dipresentasikan dan didiskusikan memang menggugah perhatian kami dan menarik minat untuk kami tindak lanjuti. Karena ini memang bagus untuk proses peningkatan kemampuan guru dalam membina anak-anak. Yang ketiga, sesi ini menjadi proses pembelajaran yang menarik dan sungguh bermanfaat bagi tim guru kami. Karena ini memang mengangkat beberapa poin penting bagaimana kemampuan seorang guru itu ditingkatkan sehingga nanti proses pembelajaran menjadi optimal. Poin berikutnya, proses yang kurang lebih 1 jam itu memang memicu minat kami untuk berefleksi bagaimana menemukan pola dan cara pembimbingan yang tepat bagi kemajuan pendidikan di sekolah kami. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa sesi ini walaupun pendek itu bermanfaat. Berikutnya, proses ini menjadi langkah penting bagi kami agar semua guru terus meningkatkan diri yang diawali oleh Ibu Iin ini, sehingga kami berharap langkah berikutnya para guru kami memang terus
meningkatkan kemampuan dirinya sehingga menjadi pendidik-pendidik yang hebat, dan dengan demikian itu juga mampu menjadi penggerak, kalau mengikuti istilah pemerintah, sebagai guru penggerak yang efektif. Demikian poin yang perlu saya sampaikan, dan saya juga sangat berterima kasih bahwa proses ini ada. Semoga langkah ini memang bisa ditindaklanjuti dengan lebih bagus lagi dan lancar. Terima kasih. Selamat pagi, saya Miss Eni Srimastuti sebagai guru kimia dan juga mewakili wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemarin saya menghadiri diseminasi tentang budaya positif dari rekan kami Miss Iin Andini. Menurut saya kegiatan semacam ini perlu dibudayakan karena ini sangat positif, baik untuk pemberian materi, kemudian pertukaran materi, penyegaran materi bagi kami guru-guru yang belum punya kesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Nah, kemarin apa yang disampaikan oleh Miss Iin, saya merasakan pemaparan yang sangat baik, sangat sempurna, dengan bahasa yang tertata, kemudian intonasi yang cukup baik, kemudian tidak terburu-buru, dan juga sangat interaktif. Nah, yang jelas bahwa selama 1 jam lebih itu kami mendapat ilmu dari Miss Iin secara baik. Nah, mudah-mudahan saya berharap sih apa yang kami dapatkan kemarin itu menjadi pedoman atau landasan kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah dalam kegiatan sekolah di masa mendatang. Tentu saja pengetahuan ini memang sungguh kami sangat perlukan. Di samping itu juga ini menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu yang lain di mana belum memiliki kesempatan untuk menjadi guru penggerak, maka ini menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa mengikuti apa yang sudah Miss Iin laksanakan, sehingga tim kita di sekolah itu menjadi tim yang hebat, menjadi guru-guru yang hebat, dan selalu mengupdate pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira itu kesan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan di masa mendatang ada generasi-generasi atau perwakilan dari sekolah kami yang bisa mengikuti jejak Miss Iin Andini. Terima kasih. Suatu kebahagiaan bagi saya karena telah memperoleh ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Ilmu baru tersebut diperoleh dari diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Miss Iin sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Perubahan paradigma belajar sangat mendukung dalam proses belajar mengajar dengan teori kontrol bagaimana cara penanganan siswa dengan tindakan yang efektif dan bermanfaat. Paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol sangat dipergunakan dalam penanganan masalah siswa dengan cara yang lebih manusiawi tanpa pemaksaan, sehingga akan tercipta suatu penyelesaian masalah tanpa saling menyalahkan. Dengan penerapan budaya dan disiplin positif akan tercipta nilai dan kebajikan yang mendorong motivasi perilaku siswa sehingga dapat memberikan kebutuhan dasar siswa dengan memberikan apresiasi kepada siswa tanpa memberikan hukuman yang membuat jera siswa. Dengan demikian
akan tercapai disiplin dengan seidentitas sukses. Terima kasih. Dengan ada keyakinan kelas, menurut pengamatan saya sebagai kapten kelas 11 IPA, kelasnya sudah jauh lebih baik. Seperti contoh, yang biasanya telat untuk hadir ke sekolah, sekarang sudah datang dengan tepat waktu. Selanjutnya, biasanya sehabis sekolah, banyak sampah berserakan di mana-mana dan kursi juga belum diangkat. Tapi sekarang semua sudah mulai mengangkat kursi dan membersihkan kelas untuk membentuk OB. Dan paling terakhir, siswa-siswi sudah jauh lebih aktif dalam kelas dan belajar. Thank you. Dengan adanya keyakinan kelas, saya serta teman-teman menjadi lebih terarah dalam melakukan sesuatu di dalam kelas. Misalnya, sebelum adanya keyakinan kelas, kami sering lupa menaikkan bangku setelah pulang sekolah. Namun sekarang kami selalu menaikkan bangku ke atas meja. Menurut saya pribadi, sekarang kelas kami lebih terorganisasi dan nyaman selama pembelajaran. Sekian, terima kasih.